Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom dan sekarang kita akan ini sebenarnya adalah lanjutan dari sejarah Majapahit ya. Nah, kalau yang pertama itu adalah sejarah berdirinya kerajaan Majapahit ya. Nah, kalau ini lanjutannya yaitu kisah kerajaan Majapahit menuju era kejayaan ya. Jadi ini sebenarnya adalah lanjutan ya, gitu. Bumi Nusantara. Di belahan bumi Nusantara. Oke, jadi ini lanjutan dari video gua yang ini. Nah, kan? Ya, wes intinya setelah kerajaan Kediri berhasil dijatuhin dan Mongol berhasil diusir, Raden Wijaya mutusin buat ngediriin kerajaan baru. Ya, kerajaan itu Majapahit. Nah, setelah Majapahit berdiri, muncul masalah baru lagi. Ya, pemberontakan mulai bermunculan. Ini ulah dari bangsa. Sabar. Oke, sudah. Kawan Singasari, sebagian dari mereka tuh nggak terima sama berdirinya Majapahit. Karena menurut tradisi mereka, kalau kerajaan runtuh biasanya bakal didiriin lagi. Contohnya ya kayak yang dilakuin Jaya Katuang di video sebelumnya. Dan sedangkan Raden Wijaya, dia nggak ngediriin kembali kerajaan Singasari, dia malah ngediriin kerajaan baru, ya Majapahit. Loh, malah bikin dinasti baru kocak. Ya wis, para bangsawan nih kayak nggak terima lah, yang bikin kondisi Majapahit jadi nggak stabil. Di eranya Raden Wijaya, ada 2 kali usaha pemberontakan. Jadi, si Ranggalawe ini punya peran besar atas berdirinya Majapahit. Tapi dia nggak dikasih posisi jabatan yang sesuai. Nambi, lu jadi patih ya? Oke. Anjir. Ya, dia kayak merasa nggak dihargai lah. Karena raja seenaknya ngasih jabatan tanpa lihat jasa. Dia pun baper dan berujung pemberontakan. Dia ngelakuin pemberontakan di wilayah Tuban. Nah, Raden Wijaya yang tahu, dia langsung merintahin patihnya Nambi buat ngatasin pemberontakan. Dan Nambi pun langsung gercep, dia ngumpulin para pasukan, terus nunjuk ke Bu Anabrang buat mimpin langsung pasukan di medan perang. Pasukannya pun OTW. Nah, pas pertempuran berlangsung, mereka nutup jalur keluar Tuban. Ya, tujuannya buat antisipasi, biar Ranggalawe nggak kabur, terus maksa dia buat ikut tempur di medan perang. Dan bener aja, Ranggalawe pun muncul di garis depan. Cari yang keras dek. Sebagian pasukan Kebu Anabrang fokusnya langsung beralih ke Ranggalawe. Ya, dia di lock. Anjir, pelan-pelan woi. Dan si Ranggalawe pun tewas di medan perang. Oh iya, si Kebu Anabrang juga tewas. Anjay. Nah, karena Ranggalawe tewas, moral pengikutnya pun jadi hancur. Ya wis, mereka hilang arah, nggak ada yang mimpin. Dan pasukannya pun milih buat nyerah. Damai bang. Hehe. Ya, pemberontakan Ranggalawe pun berhasil ditanganin. Anjay. Dan pemberontakan yang kedua, pemberontakan Sora. Jadi dia nih orangnya nggak bisa dikontrol, sering bentrok pakai senjata sampai nimbulin korban. Lah, ya ayam dulu lah anjir. Salah anjir, telur duluan lah. Ah, bacot. Ya, karena makin hari dia makin tantrum, dia dianggap pemberontak, terus dihukum mati. Wis, di awal berdirinya Majapahit nih isinya cuma drama bangsawan. Terus di tahun 1309, Raden Wijaya pun meninggal. Dan tahta pun turun ke anaknya, Jaya Negara. Anjay. Di era Jaya Negara, pemberontakan mulai Itu ciri khasnya dia tuh, anjay, anjay gitu. Itu ciri khasnya dia. muncul lagi. It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. Di Albion, kemanapun kamu pergi atau apapun yang kamu lakukan, tungganganmu akan selalu menemani perjalananmu. Mungkin Sambil makan es krim nih gue. Jadi dulu di eranya Raden Wijaya, Nambi udah naik tahta dari patih jadi mahapati. Nah, pas di eranya Jaya Negara, dia dicurigain pingin ngerebut tahta kerajaan. Loh, fitnah jir. Emang ya? Karena merasa nggak dipercaya dan malah mau ditangkep, dia pun milih buat angkat senjata. Ya, bela diri. Loh, kejar woi. Lah, pati bapak kamu apain? Dia mencurigakan jir. Dan Nambi pun berhasil ditangkap, terus dihukum mati. Dan pemberontakan yang kedua, pemberontakan Kuti. Kuti ini ngerasa kalau Jaya Negara nggak adil, kayak gampang nuduh orang setia sebagai musuh. Ya, contohnya kayak yang dia lakuin ke Nambi lah. Dan Kuti pun mutusin buat ngerencanain kudeta.
Jadi dia mulai ngumpulin para bangsawan yang sepemikiran sama dia. Gas lah kudeta daripada dicurigain sama itu raja. Ya, diam-diam dukungannya mulai kekumpul. Dan tiba-tiba mereka langsung nyerang ke jantung Majapahit. Ya, serangan dadakan sebelum pasukan Majapahit sempat berkumpul. Dan dengan cepat, istana pun berhasil jatuh. Terus Jayanegara kabur. Kerajaan Majapahit pun sekarang ada di bawah kekuasaan Kuti. Anjay. Nah, pas di kondisi ini, muncullah Gajah Mada. Dia orang yang ngajak Jayanegara buat kabur. Lu ngumpet. Kerajaan Majapahit pun sekarang ada di bawah kekuasaan Kuti. Anjay. Nah, pas di kondisi ini, muncullah Gajah Mada. Dia orang yang ngajak Jayanegara buat kabur. Lu ngumpet dulu aja, oke? Oke bang. Jadi Gajah Mada nggak langsung nyerang balik. Karena sebagian pasukan Majapahit udah ikut di pihak Kuti. Jadi pelan-pelan dia mulai ngumpulin pasukan yang masih setia sama Jayanegara. Misi, Kuti or Jayanegara? Jayanegara. Wis, yuk. Ya, pelan-pelan pasukannya mulai kekumpul. Dan mereka tinggal nunggu waktu. Nah, di sisi lain Kuti ngira dia udah menang. Dan penjagaannya mulai dilonggarin. Ya, pasukannya lengah. Gajah Mada pun manfaatin kesempatan ini. Ya, Gajah Mada pasukannya ngelakuin serangan balik pas pasukan Kuti lagi lengah. Dan pasukan Kuti pun mulai dipukul mundur. Bahkan sebagian dari mereka mulai balik arah lagi ke pihak Jayanegara. Gue ikut lu aja deh bang. Karbit anjir. Dan ya, Kuti pun berhasil ditangkap. Permisi. Udah aman bang? Aman. Nah, setelah Jayanegara pulang, kekuasaan Majapahit pun balik lagi ke Jayanegara. Terus si Kuti, dia dihukum mati. Setelah insiden pemberontakan Kuti, Jayanegara ini jadi makin overthinking lagi sama para bangsawan. Ya, hubungan raja sama bangsawan jadi makin buruk banget. Sekarang dia jadi makin sering nuduh bangsawan. Lu ngapain sa? Dan pas tahun 1328, Jayanegara dibunuh sama tabib kepercayaannya sendiri, si Tanca. Motifnya si Tanca ngebunuh raja ini juga belum pasti. Tapi kalau menurut teori liar gua, dia disuruh sama elit bangsawan. Ya, karena kan hubungan bangsawan sama raja waktu itu buruk banget. Nah, setelah kejadian ini, Gajah Mada langsung gercep. Dia ngebunuh balik si Tanca. Setelah kematian Jayanegara, kursi raja jadi kosong. Dan pihak kerajaan jadi bingung milih penerus tahta. Karena ya, jadi nggak punya anak laki-laki. Lah, terus siapa yang jadi penerus anjir? Dipikirkan secara logika, ayo. Dan mereka pun mutusin buat nunjuk Gayatri. Ya, istrinya Raden Wijaya. Lah, kok gua? Tapi Gayatri nolak, soalnya statusnya tuh pendeta Buddha. Jadi dia nolak kekuasaan duniawi. Fokus akhirat, anjay. Lah, terus siapa dong? Ayo dipikirkan secara diam. Tolong ambilin putri gua dong. Oke. Gayatri ngasih mandat ke putrinya, Tribuana, buat naik tahta sebagai Ratu Majapahit. Dan ya, tahta pun jatuh ke Tribuana yang memerintah atas nama ibunya. Anjay. Nah, di eranya Tribuana, Gajah Mada diangkat jadi Mahapati Amangkubumi. Ya, karena Gajah Mada ini cocok buat jadi penyeimbang kekuasaan. Soalnya Gajah Mada nggak datang dari golongan bangsawan elit. Dia cuman orang biasa yang naik pakai prestasi. Anjay. Ya wis, diangkatnya Gajah Mada nih kayak bukti kalau ratu tuh adil. Nah, ini yang bikin para bangsawan jadi terdiam. Ya, soalnya kalau yang diangkat salah satu bangsawan elit bisa-bisa nimbulin kecemburuan lagi. Contohnya kayak Ranggalawe yang berujung pemberontakan. Ya, simpelnya biar bangsawan ini nggak bersaing lagi lah. Soalnya udah ada perintis yang ngisi posisi ini. Jadi mereka respect. Gila, gigi banget anjir, nggak pakai orang dalam. Iya lagi. Dan setelah pelantikan Gajah Mada, dia langsung ngucapin sumpah palapa di hadapan para bangsawan. Saya bersumpah gak bakal nikmati kesenangan duniawi sebelum wilayah-wilayah Nusantara berada dalam pengaruh Majapahit. Anjay. Terus dia nyebutin wilayah itu satu-satu. Anjay. Gurun, Serang. Nih ya, tau gak nih ya? Di Wimobara, anjay. Nah, kalau di Syafri Amauri itu ya, YouTuber Kautribol itu ya, Slebeu gitu ya, Slebeu. Ya, itu ciri khasnya si Majapahit di Syafri Amauri. Ya. Di itu ya yang di YouTube itu loh. Bali, Sunda, Palembang, Pura, Pahang. Gila, epic banget anjir. Dan ya, sumpahnya ini nggak cuma omon-omon. Sejak saat itu Majapahit mulai aktif ekspedisi keluar Jawa.
Ekspedisi pertamanya ke Bali. Jadi ini ekspedisi bersenjata. Dan Kan ya, ya, sumpahnya ada ini iklan nggak cuma tadi. omon-omon. Bahkan Sejak ada muka serem jir. saat itu Majapahit mulai aktif ekspedisi keluar Jawa. Ekspedisi pertamanya ke Bali. Jadi ini ekspedisi bersenjata. Majapahit benar-benar pingin naklukin Bali. Soalnya Bali itu deket, budayanya sama. Bahkan bangsawan elitnya banyak yang dari Jawa. Tapi mereka nggak mau ngakuin kekuasaan Majapahit. Jadi ya terpaksa pakai kekerasan. Majapahit alin pasukan buat nyerang langsung ke pusat kekuasaan Bali. Karena waktu itu Bali nggak nyangka kalau bakal ada serangan besar, strategi pertahanannya pun nggak maksimal. Dan Bali pun berhasil dijatuhin, rajanya gugur di medan perang. Nah, setelah kemenangan ini, Majapahit langsung nerapin sistem Mandala ke Bali. Ya, sistem yang sama kayak yang dilakuin Singasari dulu. Jadi dia nunjuk bangsawannya yang setia buat mimpin Bali, terus ngebentuk elit penguasa baru. Anjay. Ya, sejak saat itu Bali pun masuk ke dalam pengaruh Majapahit. Nah, setelah keberhasilan ini, mereka makin aktif lagi buat ekspedisi keluar Jawa. Ya, wis, mereka makin pede lah. Dan sejak saat itu, nama Majapahit mulai dikenal luas. Bahkan tanpa pertempuran, sebagian wilayah luar nih malah minta bergabung langsung ke sistem Mandalanya Majapahit. Ajak kami join bang. Ya, soalnya sistem Mandala ini juga ngasih perlindungan. Jadi walaupun mereka harus tunduk dan bayar upeti, setidaknya mereka aman. Anjay. Pengaruh Majapahit pun pelan-pelan tumbuh tanpa selalu berperang. Dan Ratu Tribhuwana juga nyaranin buat merhatiin pertahanan di wilayah utama Majapahit. Ya, dia nggak mau insiden Singasari terulang kembali di era Majapahit. Jadi walaupun mereka fokus keluar Jawa, wilayah utama juga tetap diperhatiin. Dan pas tahun 1350, Tribhuwana turun tahta. Ya, karena ibunya si Gayatri meninggal dan mandatnya pun berakhir. Soalnya kan di awal dia jadi ratu atas mandat ibunya. Jadi pas ibunya meninggal, otomatis dia turun tahta. Dan tahta pun diwarisin ke putranya, Hayam Wuruk. Wes, di eranya Hayam Wuruk nih kondisi kerajaan lagi stabil banget berkat perjuangan di era ibunya. Ditambah dia juga didampingin sama patih yang udah berpengalaman, sepuh. Mereka pun jadi kayak pemimpin ganda yang saling melengkapi. Anjay. Ya wes, mereka punya perannya masing-masing. Perannya Hayam Wuruk, dia ngejaga Majapahit biar nggak runtuh dari dalam. Jadi dia nerapin sistem toleransi yang tinggi. Ya, walaupun di setiap wilayah Mandalanya punya budaya lokal yang beda-beda, dia justru ngejaga budaya mereka. Ya wes, intinya mereka nggak nuntut buat semua berubah ngikut budaya Jawa. Anjir, makasih bang. Nah, ini yang memperkuat sistem Mandala mereka. Karena para rakyat nih jadi ngerasa nggak dijajah, tapi dilindungi. Anjay. Dan sedangkan Gajah Mada perannya buat memperluas pengaruh Majapahit. Ya, jadi di eranya Hayam Wuruk dia ngelakuin ekspansi besar-besaran. Ekspansinya ini nggak selalu perang, lebih ke perdagangan sama ngajak join ke sistem Mandala. Tapi kalau ditolak, ya terpaksa. Sistem Mandalanya nih bisa dibilang mirip kayak kekaisaran lah, soalnya sama-sama ngakuin satu penguasa tertinggi. Anjay. Tapi bedanya, Mandala Majapahit nuntut pengakuan sama bayar upeti. Dan sedangkan kekaisaran biasa nuntut wilayah sama kendali langsung. Di eranya Hayam Wuruk pun Majapahit ada di masa kejayaannya. Pengaruhnya hampir meluas ke seluruh Nusantara. Anjay. Dan yowis, tamat. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.